PWGT. Salam PWGT. Jayalah PWGT. Terima kasih. Dari Gereja Toraja Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, kami menyapa ibu-ibu terkasih dari jemaat masing-masing. Shalom. 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 Segala puji hanya bagi Tuhan, pencipta alam semesta, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, yang senantiasa mengaruniai kita kekuatan dan kesehatan, dan nyata bagi kita semua. Secara khusus di sore hari ini, kita dapat bertemu dan berjumpa kembali dalam ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar, hari Rabu tanggal 8 September 2021 yang dilaksanakan secara virtual. Meskipun masih dalam masa pandemik COVID-19, namun tidaklah mengurangi kerinduan kita untuk datang bersekutu, memuji dan memuliakan namanya. Ibu-ibu yang terkasih, ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Ian Sampebuntu, Magister Teologia, Pendeta Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Bapak Pendeta dan ibu-ibu yang terkasih, izinkan saya membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, menyanyikan mars dan himne PWGT. Dan yang ketiga, sambutan Ketua PWGT Klasis Makassar. Yang keempat, ibadah, dan kelima, penutup. Ibu-ibu terkasih, mengawali ibadah kita, mari kita menyanyikan mars dan himne PWGT yang akan dipandu oleh Nyonya Luciana Pasorong. Mari kita berdiri. Dengan menghadapi badai
Silakan duduk kembali. Ibu-ibu terkasih, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Ketua Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar yang dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua 2 dengan kasih Nyonya Elizabeth Malunte. Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama diberkati Tuhan. Dengan sukacita saya menyapa kita semua. Selamat berjumpa, salam sehat dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Ungkapan syukur tentunya kita terus naikkan kepada Tuhan atas topangan kasih sayangnya yang selalu menyertai dan memberkati kehidupan kita. Sampai saat ini kita kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama akan melaksanakan dan mengikuti ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar yang masih kita lakukan secara virtual karena kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, sekalipun kita masih menghadapi kesulitan oleh karena pandemi ini, tapi kiranya tidak menjadi penghalang bagi kita untuk terus bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Selalu membangun komunikasi yang indah dengan Tuhan seperti melalui doa, nyanyian, pujian, dan ibadah seperti yang kita akan ikuti pada sore hari ini. Dengan demikian kita akan semakin dikuatkan, semakin diteguhkan dalam iman, dalam menghadapi berbagai masalah kesulitan yang kita hadapi. Seperti karena pandemi yang kita masih alami saat ini, kita lihat secara nyata bagaimana orang-orang yang kita kasihi terpapar COVID, sakit, entah itu juga karena sakit bawaan maupun karena akibat dari COVID ini. Bahkan juga ada yang harus meninggalkan kita. Dan karena itu, kalau ada anggota PWGT yang mengalami duka cita, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, maka kami atas nama pengurus PWGT Klasis Makassar menyatakan turut berduka cita. Kami mohon maaf karena keterbatasan dan karena pandemi yang masih kita hadapi ini, juga karena penerapan PPKM yang tentunya kita harus sebagai warga negara dan demi untuk kebaikan kita semua, maka kita harus mendukung daripada program pemerintah ini di dalam mengatasi untuk memutuskan mata rantai daripada COVID ini. Karena itu, atas nama pengurus PWGT Klasis sekali lagi menyatakan mohon maaf, kami tidak bisa berjumpa dengan ibu-ibu semua dalam merasakan duka cita, dan tentunya juga yang ada di rumah sakit, entah itu di rumah juga dalam isoman maupun di tempat-tempat tertentu. Karena itu kiranya kasih dan anugerah Tuhan, doa dan harapan kita bersama untuk terus kuat dalam menghadapi semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi Tuhan, dari sekian program pengurus PWGT Klasis, yang rutin kita bisa laksanakan adalah ibadah syukur bulanan. Sekalipun itu hanya sebagai secara virtual saja, tetapi kita bersyukur itulah cara Tuhan untuk memberikan kesempatan dan kerinduan bagi kita semua untuk terus dalam berbakti menyembah Tuhan melalui ibadah syukur yang kita sudah sepakati bersama setiap bulan. Ada satu program kita yang sudah 2 kali juga tertunda karena pandemi ini,
yaitu kerinduan kita bersama dalam melaksanakan Natal 3 klasis, Natal bersama. Dan pada tanggal 29 yang Agustus yang lalu, pengurus dari 3 klasis sudah melaksanakan pertemuan dan sepakat untuk melaksanakan, kalau Tuhan kehendaki, rencana kita akan melaksanakan Natal bersama pada tanggal 4 Desember 2021 yang akan datang. Karena itu kita doakan supaya rencana ini boleh berlangsung dan terlaksana dengan baik. Dan sebagai klasis penghimpun adalah klasis timur, dan oleh mereka akan melaksanakan atau melengkapi kepanitiaan untuk pelaksanaan Natal PWGT ketiga klasis ini. Saya kira inilah sambutan pengurus PWGT klasis yang saya sampaikan, dan terakhir perkenankan saya atas nama pengurus PWGT klasis menyatakan terima kasih yang setulus-tulusnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pertama Bapak Pendeta Yan Sampebuntu sebagai pelayan firman pada sore hari ini. Kiranya firman Tuhan yang akan dibagikan kepada kita semua akan menjadi bagian hidup kita, akan menguatkan kita dalam menghadapi hidup yang Tuhan masih anugerahkan kita jalani. Tuhan memberkati hambanya Bapak Pendeta dalam tugas dan dalam pelayanan selanjutnya, dan juga dalam studi yang sedang diikuti. Terima kasih kepada pimpinan majelis Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa. Terima kasih juga kepada pengurus PWGT Jemaat Sungguh Minasa Sungguh Minasa yang boleh menjadi tuan rumah, nyonya rumah dalam pelaksanaan ibadah syukur bulanan yang kita laksanakan pada sore ini. Juga bagi anak-anak kami pemuda yang menjadi tim IT yang sudah membantu ibu-ibu di dalam melaksanakan ibadah syukur bulanan ini. Tuhan memberkati adik-adik sekalian, dan juga kepada ketua PWGT klasis dan rekan-rekan pengurus yang mempercayakan saya untuk menyampaikan sambutan sore ini. Terima kasih kepada ketua-ketua PWGT seklasis Makassar bersama dengan seluruh anggota PWGT yang selalu setia mengangkat tugas dan tanggung jawab pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah klasis, juga dalam rumah tangga masing-masing. Dan secara khusus bagi peserta ibadah pada sore hari ini, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja, kiranya kita semua selalu sehat, kuat dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Demikian sambutan saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selamat sore, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Salam sehat. Demikian sambutan dari Ketua PWGT Klasis Makassar, dan atasnya diucapkan terima kasih. Kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah yang akan memandu jalannya ibadah kita sebagai liturgis pada sore hari ini, yaitu Nyonya Marlianti Rerum. Dengan kasih disilahkan. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat buat kita semua. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita, dan kita memulai ibadah pada sore hari ini. Untuk itu, saya jemput kita bangkit berdiri. Dan kita melakukan "Aku hendak bersyukur pada Tuhan" yang diiringi vokal grup PWGT Jemaat Laki Padada Sungguh Minasa.
bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas di seluruh bumi. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu. Dan bagimu juga. Bersama-sama kita membaca Mazmur Berbalasan yang akan kita baca secara responsorial dari Mazmur 125 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Nyanyian Syiarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan ya Tuhan kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Kembali kita angkat pujian dari Mazmur 47, bait pertama dan ketiga. Dan
Ibu-ibu yang baik hatinya, sama-sama kita mempersiapkan pembacaan firman Tuhan yang telah saya pilih dari kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai dengan 18. Jika kita sudah menemukan bacaan ini, kita mohon hikmat Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan, Bapa yang penuh kasih dan rahmat dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau untuk segala kebaikan-kebaikan Tuhan, bahkan karya-Mu yang agung di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Di pertemuan bulanan PWGT Klasis Makassar di sore hari ini, kami merindukan mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah hikmat Tuhan yang menghimpunkan kami dan yang menyertai menopang kami dalam ibadah ini, memberi kami hikmat dan pengertian, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan tidak berlalu begitu saja. Bahkan perenungan yang kami lakukan di sore hari ini menjadi perenungan yang berkenan bagi Tuhan. Ampunkan salah dan dosa kami Bapa, demi Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18 berkata seperti berikut ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sampai di sinilah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus dan amin firman Tuhan. Shalom. Shalom PWGT yang baik hatinya. Dalam bacaan kita hari ini, ada kata yang menarik perhatian saya. Kata apa itu? Tawar hati. Ketika saya membaca ini, saya selalu berpikir, apakah ketika ibu-ibu membaca dan menemukan kata tawar hati, apa mereka bisa memahami maksud yang terkandung dari kata ini? Memang, saya tidak meragukan ibu-ibu kalau kita berbicara tentang tawar. Apalagi tawar sayur, ibu-ibu paling jago. Tawar ikan, jangan dibilang. Tawar apa lagi ibu-ibu? Tawar lombok, tomat. Jangankan itu semua, cakar pun tidak lepas dari tawar ibu-ibu. Nah, pokoknya kalau soal tawar, ibu-ibu paling jago. Biar tidak dijelaskan artinya, tapi ibu-ibu sudah paham. Tapi kalau dikatakan tawar hati, apa artinya? Bu, kata tawar hati di sini mempunyai arti merasa takut. Artinya apa?
Paulus mau katakan bahwa kami tidak merasa takut. Nah, apa yang mau Paulus katakan sebenarnya? Saya tanya ibu-ibu. Kalau orang merasa takut, kalau orang dalam ketakutan, biasanya apa yang terjadi pada diri orang tersebut? Karena takut, biasanya orang menjadi pengecut. Orang mudah untuk kehilangan semangat dan menyerah. Apa yang membuat kita tawar hati? Kebanyakan perempuan, walau tanpa terkatakan, takut dibilang tua. Padahal menjadi tua sebuah fakta kehidupan yang sangat menarik. Bahwa manusia lahir yang menurut adalah fakta tak terbantahkan dan tak terhindarkan. Bagaimanapun setiap orang akan semakin menua dalam usia dan menurun kualitas hidupnya. Ini kasat mata. Dan karena kasat mata pula, maka tubuh lahir yang menyedot perhatian banyak. Tubuh ini menuntut berbagai pelayanan ekstra. Jadi bukan nanti ada COVID-19 orang baru konsumsi suplemen hingga vitamin. Bukan, sejak dari dulu. Belum lagi olahraga dari yang tradisional seperti berlari hingga modern seperti fitness atau bersepeda. Dari yang gratis hingga berbiaya tinggi, olahraga pun menjadi lifestyle dan gengsi tersendiri. Belum lagi kaum hawa yang sibuk dengan berbagai paket dan model pemeliharaan tubuh agar menjadi langsing dan menarik. Ya, pemeliharaan tubuh yang menghabiskan biaya yang tak terbatas. Dari yang sepele seperti membersihkan kuku hingga sedot lemak. Belum lagi operasi plastik untuk mencari bentuk yang wah. Mengencangkan kulit hingga berubah anggota tubuh. Yang pasti manusia masa kini sangat berkonsentrasi terhadap tubuh lahiriah dan rela mengeluarkan biaya tinggi. Tapi ironisnya, di saat manusia modern sibuk dengan usaha memenuhi tuntutan gaya hidupnya, terjadi pengabaian terhadap kebutuhan manusia batinia. Kebutuhan seperti ibadah menjadi prioritas terendah. Banyak wanita sibuk merawat diri, mempercantik diri, sampai menghabiskan waktu berjam-jam di cermin, di salon, tapi lupa memperhatikan kebutuhan suaminya dan kondisi rumahnya. Saat ini kehidupan doa dan disiplin rohani lainnya kalah dengan tekad membaja demi tubuh yang seksi. Beribadah seringkali ditunda dengan alasan tak ada waktu atau kesibukan kantor yang lagi tinggi. Padahal di kesibukan kantor yang tinggi seringkali disulap acara kenikmatan tubuh. Ada banyak orang Kristen tak berminat menjadi pelayan. Apalagi pelayan yang berani bayar harga. Tapi menariknya untuk bayar harga mengurus tubuh lahiriah semua siap. Tapi tubuh batinnya mendadak tak bisa. Realita ini mestinya menggugat kita semua. Sejauh mana sesungguhnya kita siap dan layak disebut sebagai pelayan Tuhan. Tapi Pak Pendeta, apakah itu berarti perempuan tidak boleh pergi ke salon kecantikan atau ke spa untuk perawatan tubuh? Siapa bilang? Bu, tubuh lahiriah memang tak boleh diabaikan perawatannya, jangan. Pelakor-pelakor di luar banyak berkeliaran dengan kulit dan wajah yang terlihat glowing. Model rambut yang kekinian, masa kita mau kalah? Namun tidak berarti tubuh ini dimanjakan sehingga menjadi super ekstra, no. Urus tubuh lahiriah penting, tapi bukan yang utama. Yang paling penting dan terutama adalah tubuh batinia untuk diurus karena berkaitan langsung dengan kekekalan hidup. Bu, sumber ketenangan kita hanya pada kedekatan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan pada kulit yang kencang, body bahenol, kulit wajah glowing, no. Karena secantik apapun diri kita, seglowing apapun kulit wajahmu, tidak akan pernah menjamin kamu tidak akan pernah sakit dan tidak menjadi tua. No. Sebaliknya, jika tubuh batinnya kita kuat,
maka kesakitan tubuh pun dapat kita tanggung tanpa kehilangan kesukacitaan. Kalau tubuh batinnya kita kuat, walau kita nanti keriput dan aroma kita sudah mulai berubah. Yang dulu mungkin pakai parfum merek Bulgaria, Omnia Crystalline, atau Parada Candy, atau Victoria Secret, atau merek Guess, atau Katy Perry, dan sebagainya. Ini sudah pakai ya, mungkin ke depan 5-10 tahun sudah mulai pakai minyak kayu putih, minyak kampak, atau balsem, atau minyak gosok. Tapi kita tidak kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Tubuh lahiriah akan merosot. Itu sudah pasti, tapi jangan sampai tubuh batinnya kita mengikutinya. Karena jika itu yang terjadi, betapa berbahayanya masa depan kita. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga sesudahnya. Karena itu sudah seharusnya kita bijak membekali manusia batinnya kita dengan belajar terus-menerus menyangkal diri dan tak terjebak bujuk rayu gaya hidup dunia. Belajar menikmati salib Kristus sehingga semakin memuaskan manusia batinnya kita yang terikat erat dalam persekutuan dengan Dia. Paulus katakan tidak tawar hati. Apa yang Paulus alami sehingga ia menawarkan hal ini kepada kita? Kalau kita perhatikan ayat sebelumnya di ayat 7, Paulus bilang begini, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Artinya apa? Paulus sadar dirinya itu bukan batu karang, tapi bejana tanah liat yang mudah rapuh, sekali senggol terjatuh, retak bahkan bisa pecah berkeping-keping tidak karuan. Tapi Paulus menyadari di dalam dirinya yang rapuh itu ada harta berharga, yaitu kuasa Allah yang menyelamatkan yang dari sorga itu, yaitu Yesus Kristus. Kuasa inilah yang membuat Paulus dalam segala situasi hidup, apapun tetap kuat, bertahan dan hidup bijaksana. Dalam ayat 8-9 Paulus berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara, hal ini mau mengingatkan kita, apapun masalah hidupmu atau masalah keluargamu saat ini, jangan kecil hati. Paulus ingatkan supaya kita tidak frustrasi, tidak stres, tidak depresi. Saya kira ini spirit yang mesti kita bangun dalam menghadapi situasi saat ini. Ini spirit yang mesti kita ibu-ibu PWGT bangun dalam menggumuli kondisi hidup yang suami dan anak-anak bahkan seisi rumah sedang kita gumuli. Bu, saya mau mengajak kita merenungkan kembali perjalanan hidup yang sudah kita lalui. Dulu, ketika saudara menikah, lalu punya anak, lalu diberi berkat kendaraan, mungkin awalnya sepeda, lalu kemudian roda 2, motor, lalu kemudian roda 4. Usahamu terus mengalami kemajuan, suamimu atau dirimu terus naik posisinya. Saya mau tanya, apakah di situasi saat itu saudara yakin bahwa Tuhan itu penuh kasih dan setia menjawab doamu? Saudara percaya itu? Saudara meyakini itu? Dan bahkan ketika saudara masuk rumah baru atau memperoleh kendaraan yang adalah berkat Tuhan, saudara dalam ibadah syukur saudara bersaksi bahwa semua itu karena kasih dan pertolongan Tuhan. Saudara katakan itu dengan penuh keyakinan dan rasa haru karena saudara merasa Tuhan begitu baik. Saudara lakukan. Saudara sungguh meyakini bahwa Tuhan itu baik dan selalu menjawab doa-doamu. Saudara yakin itu? Nah, sekarang dalam kondisi kita bergumul, misalnya dengan sakit penyakit yang mungkin mulai menggerogoti kita, atau suami yang pernah kita banggakan sekarang lagi sakit dan bertahun-tahun sudah menjalani proses cuci darah, atau mungkin terbaring lemah karena stroke dan sepertinya sulit untuk sembuh.
Atau karena dampak pandemi COVID-19, suamimu salah satu karyawan yang di PHK atau dirumahkan, atau rasanya tidak berhenti air mata kita tercurah karena satu persatu kehilangan sanak saudara, keluarga yang meninggal karena COVID-19. Atau usahamu saat ini omsetnya sudah mulai menurun dan lain sebagainya. Saya tanya ibu-ibu sekalian, dalam situasi seperti ini, masihkah kita dengan teguh dalam iman berkata, Tuhan baik dan mendengarkan doa-doaku? Saya mau bertanya, untuk merenungkan. Masihkah kita akan teguh berkata, Tuhan baik dan mendengarkan doa-doaku? Masihkah saudara akan berkata seperti itu? Dan Paulus benar. Hanya orang yang tidak tawar hati yang akan mampu berkata Tuhan baik dan akan selalu baik. Hanya orang yang tidak tawar hati yang akan mampu berkata bahwa Allah akan setia mendengarkan setiap doa-doaku walaupun semua situasi hidup ini pahit dan terlihat gelap. Hanya orang yang tidak tawar hati, sebab orang yang tidak tawar hati itu adalah orang yang tidak memiliki kecenderungan gampang lupa daratan dan gampang putus asa dalam hidup ini. Bu, kalau benar-benar kita yakin bahwa hidup yang kita jalani adalah anugerah Tuhan, maka kita tidak akan pernah tawar hati dalam hidup ini. Kita cuma bejana tanah liat, bukan batu karang. Nothing to be proud of. Tidak ada yang bisa kita banggakan, kecuali hanya satu. Apa itu? Kuasa Yesus Kristus yang menyelamatkan dan menghidupkan ada di dalam diri. Sehingga sama seperti Paulus kita pun akan berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Karena kuasa Tuhan hadir dan bekerja di dalam dirimu dan dalam diriku. Amin. Persembahan pujian dari paduan suara PWGT Jemaat Laki Padada sungguh minasa.
tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Tiba saatnya kita akan membawa ungkapan syukur kita. Kita dihantar dari nats persembahan yang terambil dari kitab Mazmur 126 ayatnya yang kelima. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kembali kita angkat pujian dari Kidung Pujian Tiada Berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. kita ulang pujian ini sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kembali kita mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut. Yang pertama, persembahan pujian paduan suara PWGT Jemaat Tiatira Malangkeri. Yang kedua, persembahan pujian paduan suara dari PWGT Klasis Makassar. Nikmat kasih-Mu,
langkah-langkah. Kemanapun kau pergi, ku ikut bersamamu. Kemana kau melangkah, ku rindu bersamamu. Oh Yesus, Engkau hidupku, dipermuliakan namamu.
Dimuliakanlah Tuhan yang telah memberikan talenta kepada ibu-ibu yang boleh mempersembahkan pujian di tengah-tengah ibadah kita saat ini. Mari kita sama-sama satu dalam doa, kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah, pengasih dan penyayang dalam kehidupan kami. Kami percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kasih-Mu terus menopang kami dalam hidup ini. Dan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami menjalani hari-hari hidup yang Kau masih karuniakan bagi kami dalam hidup ini. Bersama dengan Persekutuan PWGT Klasis Makassar, kami Tuhan beri ruang dan waktu untuk boleh berjumpa dalam ibadah syukur bulanan saat ini. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kami alami sampai saat ini. Sekalipun kami tetap dan masih berada dalam suasana pandemi COVID-19. Tapi kasih dan rahmat Tuhan tidak pernah berakhir dan tidak pernah jauh dari kehidupan kami. Karena itu ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk segala pergumulan-pergumulan yang ibu-ibu PWGT Klasis Makassar hadapi pribadi lepas pribadi. Mungkin di tengah-tengah pergumulan ini ada banyak hal yang mengkhawatirkan, mencemaskan kami. Bahkan ada banyak perkara-perkara hidup yang kadang membuat kami harus meneteskan air mata dalam hidup ini. Ketika orang yang kami kasihi berada dalam sakit yang berkepanjangan, atau orang-orang yang kami kasihi kami harus kehilangan karena berbagai-bagai penyakit, atau karena kami mengalami hal yang tersulit dalam hidup, dalam keluarga kami masing-masing. Kepadamu Tuhan kami menyampaikan isi hati kami. Kami menyampaikan pengharapan iman kami. Beri kami kekuatan Tuhan dalam merawat orang yang kami kasihi, dalam menjalani pergumulan, kesakitan dan derita hidup ini. Jangan kami kehilangan, kami terhilang dari hadapan-Mu Tuhan. Buat kami tetap memiliki kuasa Kristus yang menghidupkan itu, yang membakar semangat pengharapan kami untuk tetap menatap hari depan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga sekalipun di derita hidup, di kesakitan, di pengalaman-pengalaman pahit yang kami jumpai dalam hidup ini, kami tidak kehilangan iman. Kami tetap melihat ada harapan, sebab Tuhan tetap hadir dan kami tetap menjadi umat kesayangan-Mu. Engkau menjadi Bapa kami yang penuh kasih dan rahmat. Berdoa bagi pengurus PWGT Klasis Makassar dalam segala program-program kerjanya. Engkau memberkati Ibu Ketua bersama dengan pengurus yang lain. Sekalipun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 ini, PWGT tetap hadir menopang kami sekalian dalam lingkup Klasis Makassar. Pengurus tetap hadir memberikan kami spirit
bahkan membesarkan pengharapan kami melalui program-program ibadah seperti ini yang terus kami lakukan dalam sepanjang tahun kehidupan ini. Sehingga kami terus diisi oleh semangat dan kebenaran firman-Mu dalam memaknai, melihat, menjawab realitas hidup yang sedang kami hadapi dan gumuli di hari-hari ini. Kami juga berdoa kiranya program-program kerja di tahun ini dapat berjalan dalam penyertaan dan hikmat Tuhan, sehingga tetap menjadi berkat sukacita bagi seluruh PWGT di lingkup Klasis Makassar. Berdoa bagi pengurus PWGT di tingkat jemaat masing-masing, biarlah kehadiran pengurus dan program-program kerjanya juga menjawab kebutuhan jemaat Tuhan, bahkan menguatkan ibu-ibu di jemaat masing-masing dalam mendampingi suami, mendampingi anak-anak di tengah situasi pandemi saat ini yang dampaknya mengganggu berbagai sendi kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, dalam setiap pelayanan-pelayanan pengurus di jemaat, kami boleh dikuatkan, kami boleh dibesarkan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Kami percaya Tuhan untuk semua hal yang kami alami dalam hidup ini tidak pernah lepas dari pandangan mata Tuhan. Karena itu kami meyakini Bapa, untuk segala situasi hidup Engkau tetap hadir, menopang seturut kasih dan rahmat-Mu. Engkau tetap mengasihi kami dalam segala kondisi hidup apapun. Dan kami kuat karena kasih Tuhan yang selalu baru dan tak berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami yang adalah bagian dari ibadah kami kepadamu. Biarlah melalui ungkapan syukur ini, kami tetap mengakui bahwa Tuhan begitu baik dan setia memelihara hidup kami. Sehingga kami tidak pernah ragu untuk menjalani hari-hari hidup akan apa yang akan kami pakai, akan apa yang akan kami makan. Untuk segala sesuatu kami percaya Tuhan selalu Engkau menyediakan bagi kami apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Kami berdoa bagi jemaat Laki Padada Sungguh Minasa yang boleh menjadi jemaat penghimpun saat ini. Kiranya ibadah ini boleh berkenan bagi Tuhan. Di perenungan kami menjadi perenungan yang berkenan juga bagi Tuhan. Sehingga ibadah ini membawa berkat sukacita bagi seluruh PWGT, baik dalam lingkup Klasis Makassar maupun dalam lingkup yang lain yang juga mengikuti ibadah syukur bulanan di malam hari ini. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami mengakhiri syafaat ini dengan bersama-sama kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sama-sama saya mengajak kita dengan penuh kasih, kita berdiri, mengangkat satu pujian, firman-Mu Ku pegang selalu.
saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Ibu-ibu yang baik hatinya, pergilah dalam kehidupanmu pribadi lepas pribadi, sambil tetap mengingat pesan firman Tuhan yang telah kita renungkan saat ini. Janganlah tawar hati. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Menutup rangkaian ibadah kita pada sore hari ini, kembali kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 402, Kuperlukan Juru Selamat. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja Klasis Makassar pada hari ini, dari sore hingga malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pendeta Ian Sampebuntu, Magister Teologi, yang telah memimpin ibadah pada sore hingga malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Bapak Pendeta bersama keluarga dalam tugas pelayanan, dalam pendidikan bersama dengan keluarga. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan, dengan demikian maka selesailah sudah ibadah syukur bulanan, dan dari Jemaat Lagi Padada Sungguh Minasa Kabupaten Goa, kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya sekiranya di sepanjang pelaksanaan ibadah syukur bulanan pada saat ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati ibu-ibu terkasih, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa pada ibadah syukur bulanan PWGT Klasis Makassar bulan depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.